Pada suatu semester di University of Florida, terdapat seorang guru besar jurusan fotografi bernama Jerry Usman. Pada semester itu, Usman membagi mahasiswa fotografinya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ia namakan sebagai kelompok kuantitas. Kelompok kedua, Usman menyebutnya dengan kelompok kualitas. Kuantitas dan kualitas. Kelompok kuantitas pada semester itu akan dinilai dari seberapa banyak mereka mengumpulkan foto. Semakin banyak foto yang dikumpulkan, maka semakin besar nilai yang didapat mahasiswa kelompok kuantitas pada semester itu. Nilai A untuk mahasiswa yang mengumpulkan 100 foto, nilai B bagi mahasiswa yang mengumpulkan 90 foto, nilai C bagi mahasiswa yang mengumpulkan 80 foto, dan seterusnya. Nah, sedangkan kelompok kualitas pada semester itu akan dinilai dari seberapa bagusnya karya, seberapa besar kualitas mereka dalam menghasilkan karya tersebut. Semakin karya itu bagus dan sempurna, maka nilai yang diperoleh pada semester itu oleh mahasiswa kelompok kualitas maka akan semakin besar. Nah, di akhir kuliah pada semester itu, Usman mengumpulkan semua karya mahasiswanya. Dan akhirnya dia mendapati bahwa ternyata karya-karya terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas, kelompok yang pertama. Kelompok yang selama semester itu sibuk membuat foto, bereksperimen, menguji berbagai metode, semuanya mereka pelajarin sampai belajar dari kesalahan-kesalahan mereka untuk menghasilkan foto. Beda dengan kelompok kualitas. Kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan, sampai akhirnya hanya sedikit dari mereka yang menunjukkan bukti usaha mereka. Mereka tidak menggali teori-teori yang diajarkan dan hanya menghasilkan foto B aja, biasa-biasa aja. Nah, coba sekarang mari kita refleksikan apa yang dihasilkan oleh Usman tadi dari metodenya membagikan mahasiswanya menjadi dua kelompok ke dalam apa yang telah kita yakini sistem pembelajaran kita selama di sekolah, di kuliah, di organisasi, atau dimanapun tempat kita belajar, tempat kita bekerja. Sangat berbeda sekali. Dulu kita selalu meyakini bahwa kualitas adalah nomor satu dibanding kuantitas. Ya enggak sih? Ketika kita di organisasi memajukan ide, apabila ide itu belum matang, apabila ide itu masih belum sempurna, organisasi kadang menolak mentah-mentah ide tersebut, ya kan? Dan tidak memberi kepastian akan ide tersebut. Bagaimana kalau misalkan ide itu bisa memajukan dan meninggikan derajat organisasi, sedangkan organisasi baru mendengarnya saja langsung menolak, ya? Atau nanti kalau misalkan udah matang baru datang ke kami. Apakah seperti itu seharusnya organisasi? Kenapa tidak menggunakan sistem di mana membimbing orang-orang yang mau mengeluarkan ide? Seperti, oke, minggu depan ketemu lagi, kita bicarakan ide yang telah kamu berikan tadi, misalnya kayak gitu. Itu kan lebih baik, setidaknya memberi kepastian dan memberi sumbu, ya, memantik orang yang mengeluarkan ide tersebut. Atau ketika kita didelegasikan atau diutus menjadi mahasiswa atau siswa yang berlomba di luar gitu oleh sekolah atau kampus, kadang guru atau dosen yang ditugaskan untuk membimbing kita hanya membimbing kita, hanya mengarahkan kita di hari pertama aja, ya nggak sih? Dan meninggalkan kita begitu aja, melenakan kita, membiarkan kita bertindak semaunya tanpa membimbing kita. Selanjutnya tinggal menerima jadi aja, menunggu kita datang ke mereka. Begitupun mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Terkadang ketika mahasiswa datang ke dosen pembimbing hanya memikirkan, hanya ingin tugas akhir itu dalam bentuk sempurna. Terkadang dosen hanya ingin melihat karya kita
dalam bentuk yang sudah dioles sedemikian rupa. Mahasiswa harus mencari referensi dari luar atau tanya-tanya ke cutting, ke teman-teman untuk melanjutkan skripsinya. Ini bab 3 gimana jalannya, atau bab 2 gimana rumusannya, yang tidak dijelaskan di kuliah yang seharusnya dijelaskan oleh dosen pembimbing, tapi kita malah diminta untuk menanyakan yang di luar. Dan dosen pembimbing terkadang hanya meminta bentuk yang paling sempurna dari karya kita. Kalau misalkan kita punya banyak salah dalam skripsi itu, terkadang mau nggak mau kita harus menunggu sampai 2 minggu, 2 bulan untuk bimbingan lagi, dengan alasan dosennya ingin kita mengoreksi dengan sempurna, dengan begitu detail dan spesifik. Dia ingin mengoreksi karya yang sempurna. Bagaimana itu mungkin, kawan? Justru malah dari itu membuat kita malas mengerjakan skripsi dan meninggalkan skripsi kita, dan membuat itu terbengkalai. Perfect is enemy of the good, ya. Itu kata Voltaire. Jadi sempurna adalah musuh dari kebaikan. Mustahil menjadi sempurna tanpa melalui suatu kesalahan. Justru dengan banyak mencoba, dengan banyak kesalahan, kita malah mendapatkan banyak hasil. Oh iya, dan metode ini sudah layak dan sudah dibuktikan untuk bisa diterapkan di kehidupan kita. Saya punya teman dari eskul basket di SMA saya, gitu. Dia lomba. Jadi ada lomba, ada kompetisi daerah. SMA sini ikut beserta dengan 5 sekolah lainnya. Dan 5 sekolah ini mungkin dari dulu adalah 5 sekolah yang paling dilulukan di daerah sini. Sekolah saya tidak ada apa-apanya, sekolah sini. Sekolah teman saya ini tidak ada apa-apanya. Tetapi mereka menang. Dari pelatihnya tidak diunggulkan, mungkin dari metode pengajarannya tidak diunggulkan, dari tempatnya aja tidak diunggulkan. Kita tidak pernah latihan di sekolah. Lalu apa rahasianya? Teman saya membuat ring lapangan basket dengan seminim-minimnya budget, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Lalu mereka, anak-anak sekolah, diajak untuk bermain. Teman-teman saya ini diajak untuk bermain setiap hari. Mungkin dari situlah awal kemenangan mereka. Jadi tim basket yang menang, tim basket pemenang bukanlah mereka yang hanya latihan 1 atau 2 kali seminggu, ya walaupun dengan pelatih yang mumpuni, terus dengan metode yang sesuai standar secara internasional, nasional, atau lokal. Tapi kalau misalkan hanya latihan 1 atau 2 kali seminggu, itu pun kadang bolong-bolong, maka dia akan kalah dengan sekolah yang setiap harinya latihan, yang setiap harinya mencoba hal-hal baru walaupun tanpa pelatih. Terus metode pelatihannya juga belum terjamin. Tapi kalau misalkan latihan setiap hari, itu adalah ciri pemenang dalam permainan basket. Gak cuman main basket ya, pramuka juga bisa. Ya pramuka walaupun pelatihnya itu ternama dimanapun berada, tapi kalau misalkan jarang latihan dibanding pelatih yang biasa-biasa aja tapi sering latihan, maka pelatih biasa-biasa aja akan menang dibanding pelatih yang ternama tapi tidak pernah muncul. Tim kuantitas lebih unggul daripada tim kualitas. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak mengerti materi pelajaran, tapi orang bodoh adalah orang yang intensitas belajarnya sangat kurang. Orang bodoh bukanlah orang yang IQ-nya jongkok, tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mendapatkan bimbingan. Mereka, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang kalah, adalah mereka yang paling membutuhkan bimbingan Anda. Jangan tinggalkan mereka.
Jangan menunggu mereka sempurna. Bimbinglah mereka sekarang. Ayomilah mereka sekarang. Atau nanti mereka akan melupakan kalian. Oke, terima kasih.